Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati. Di sini saya akan membawakan materi hubungan struktur aktivitas, kelarutan, sifat fisika kimia, dan aktivitas biologis obat. Yang dimana terdapat 3 pembahasan, yaitu yang pertama aktivitas biologis senyawa seri homolog, yang kedua prinsip Ferguson, yang ketiga ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, dan aktivitas permukaan. Baiklah, kita masuk di materi pertama, yaitu aktivitas biologi senyawa seri homolog. Yang dimana seri homolog merupakan senyawa sukar terdisosiasi yang perbedaan struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom C, dan intensitas aktivitas biologisnya tergantung pada jumlah atom C. Nah, di mana makin panjang rantai samping atom C, maka makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar dan terjadi perubahan fisik seperti kelarutan, koefisien, tegangan permukaan, dan kekentalan. Nah, contoh dari senyawa seri homolog yaitu alkyl resorcinol, alkyl fenol, dan alkyl resol yang berguna sebagai antibakteri, kemudian ester asam para aminobenzoat yang digunakan sebagai anestesi setempat. Oke, berikut ini merupakan gambar hubungan jumlah atom C dengan aktivitas antibakteri seri homolog N-aliphatis alkohol. Nah, adapun hubungan koefisien partisi dan efek anestesi sistemik, yang dimana menurut Overton dan Mayer, 3 postulat yang berhubungan dengan efek anestesi suatu senyawa yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu senyawa kimia yang tidak reaktif dan mudah larut dalam lemak seperti ether, hidrokarbon, dan hidrokarbon terhalogenasi dapat memberikan efek narkosis pada jaringan hidup sesuai dengan kemampuannya untuk terdistribusi ke dalam jaringan sel. Nah, yang kedua, efek terlihat jelas terutama pada sel-sel yang banyak mengandung lemak seperti sel saraf. Nah, efisiensi anestesi tergantung pada koefisien partisi, lemak atau air, atau distribusi senyawa dalam fase lemak dan fase air jaringan. Oke, kita masuk di prinsip Ferguson, yang dimana menurut Ferguson kadar molar toksik ditentukan oleh keseimbangan distribusi pada fase eksternal dan biofasa. Nah, pada keadaan kesetimbangan kecenderungan obat untuk meninggalkan biofasa dan fase eksternal adalah sama. Waktu kadar obat dalam masing-masing fase berbeda. Kecenderungan obat untuk meninggalkan fase disebut dengan aktivitas termodinamik. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping penjelasan. Selanjutnya kita masuk di senyawa berstruktur tidak spesifik, yang dimana senyawa berstruktur tidak spesifik itu dia struktur kimianya bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik, aktivitas biologisnya lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika seperti derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas termodinamik, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Nah, di mana efek biologisnya ini terjadi karena akumulasi obat pada daerah yang terpenting dari sel sehingga menyebabkan ketidakteraturan rantai proses metabolisme. Berikut ini karakteristik senyawa berstruktur tidak spesifik, yang dimana yang pertama itu efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik. Yang kedua, walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamik hampir sama akan memberikan efek yang sama. Kemudian ada kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fase eksternal. Selanjutnya, berikut ini merupakan hubungan kadar isoanestesi beberapa obat anestesi dengan aktivitas termodinamik pada manusia. Nah, berikut ini merupakan hubungan kadar bakterisid insektida yang mudah menguap terhadap Salmonella typhosa dengan aktivitas termodinamik. Bisa dilihat pada tabel untuk lebih jelasnya. Nah, selanjutnya kita masuk di senyawa berstruktur spesifik, yang dimana senyawa berstruktur spesifik ini merupakan senyawa yang memberikan efek dengan mengikat reseptor spesifik.
di mana aktivitasnya ini tidak bergantung pada aktivitas termodinamik, lebih tergantung pada struktur kimia yang spesifik. Nah, karakteristik dari senyawa berstruktur spesifik itu yaitu pertama, efektif pada kadar rendah, yang kedua, melibatkan kesetimbangan obat dalam biofasa dan fasa eksternal, yang ketiga, melibatkan ikatan kimia yang lebih kuat dibandingkan senyawa berstruktur tidak spesifik, yang keempat, sifat fisik dan kimia berperan dalam menentukan efek biologis, yang kelima itu mempunyai struktur dasar karakteristik yang bertanggung jawab terhadap efek biologis senyawa analog. Nah, berikut ini merupakan sedikit perubahan struktur dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat. Yang pertama itu merupakan senyawa kolinergik, yang kedua turunan feniletilamin, yang ketiga itu turunan pirimidin. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide. Nah, selanjutnya kita masuk di ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, dan aktivitas permukaan. Nah, di mana ionisasi ini berhubungan dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dengan interaksi OR. Nah, untuk menimbulkan aktivitas biologis pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif adalah bentuk ionnya. Yang pertama ini kita masuk di obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi, yang dimana sebagian bentuk obat yang bersifat asam atau basa lemah, bentuk tidak terionisasinya dapat memberikan efek biologisnya. Contohnya seperti fenobarbital, turunan asam barbiturat yang bersifat asam lemah. Bentuk tidak terionisasi dapat menembus saraf darah otak dan menimbulkan efek penekanan fungsi sistem saraf pusat dan pernapasan. Kemudian obat yang aktif dalam bentuk ion, yang dimana beberapa senyawa obat menunjukkan aktivitas biologis yang semakin meningkat bila derajat ionisasinya meningkat. Seperti diketahui dalam bentuk ion senyawa obat umumnya, sulit menembus membran biologis, sehingga diduga senyawa obat dengan tipe ini memberikan efek biologisnya di luar sel. Nah, menurut Crowley, sulfonamida menembus membran sel bakteri, dalam bentuk tidak terionisasi, dan sesudah mencapai reseptor yang bekerja adalah bentuk ion. Kemudian kita masuk di pembentukan kelat dan aktivitas biologis, yang dimana kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam, yang dimana dia itu membentuk suatu struktur cincin, yang dimana contoh gugus yang dapat membentuk kelat yaitu misalnya seperti gugus amin primer, sekunder, dan tersier, oksim, imin tersubstitusi, dan yang lainnya. Nah, contoh kelat dalam sistem biologis misalnya kelat yang mengandung besi, kelat yang mengandung logam mangan, kelat yang mengandung logam zinc. Contoh beberapa kelat yang digunakan untuk pengobatan tertentu misalnya seperti cisplatin dan kompleks tembaga, contohnya seperti kupralen, alkupurin, dan dikuprin. Kita masuk di potensial redoks dan aktivitas biologis, yang dimana potensial redoks ini merupakan ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberi dan menerima elektron. Nah, hubungan kadar oksidator dan reduktor ditunjukkan oleh persamaan Nernst. Nah, pengaruh potensial redoks tidak dapat diamati secara langsung karena hanya berlaku untuk sistem keseimbangan ion tunggal yang bersifat reversibel. Nah, pada sistem interaksi obat secara redoks, pengaruh sistem distribusi oleh faktor sterik sangat kecil. Nah, contohnya misalnya seperti turunan quinon dan riboflavin. Oke, kita masuk di aktivitas permukaan dan aktivitas biologis, yang dimana surfaktan adalah suatu senyawa yang karena orientasi dan pengaturan molekul pada larutan dapat menurunkan tegangan permukaan. Nah, struktur surfaktan terdiri dari dua bagian, yaitu bersifat hidrofilik atau polar dan lipofilik atau nonpolar, sehingga dapat dikatakan surfaktan bersifat amfifilik. Berdasarkan sifat gugus yang dikandungnya, surfaktan dibagi menjadi 4 kelompok antara lain yaitu surfaktan anionik, surfaktan kationik, surfaktan non-ionik, dan surfaktan amfoterik. Nah, aktivitas surfaktan yang mempengaruhi absorpsi obat tergantung pada kadar surfaktan,
struktur kimia surfaktan, efek farmakologi surfaktan, dan interaksi surfaktan dengan bahan obat. Nah, itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.